Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Ketika sebagian besar daerah Cirebon masih tertutup hutan belantara, dan ajaran Hindu masih dianut oleh sebagian penduduk Cirebon, maka pada saat itu pula Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana dengan dibantu teman dan kerabatnya bersemangat menyebarkan ajaran agama Islam. Sambil menyebarkan agama Islam tak lupa pula membabat hutan dan membuka pedukuhan-pedukuhan baru. Tersebutlah nama Kiai Ageng Buyut Membah, seseorang dari negeri Irak, yang datang ke Indonesia karena diutus oleh ayahandanya untuk menyebarkan agama Islam, dan memperbaiki akhlak serta akidah bangsa Indonesia, khususnya di daerah Cirebon. Kiai Ageng Buyut Membah, diutus oleh ayahandanya tidak langsung datang ke tataran Cirebon, melainkan ke pesantren Sunan Muria, dan beliau pun berguru di sana. Di pesantren itu Kiai Ageng Buyut Membah berkenalan dan bersahabat dengan keturunan Sunan Muria yang bernama Raden Jaka Pendil. Di pesantren itulah Kiai Ageng Buyut Membah mendapat nama baru, yaitu Raden Suminta. Teringat akan pesan ayahandanya, yaitu untuk menyebarkan agama Islam dan untuk memperbaiki akhlak serta moral penduduk di daerah Cirebon, yang porak-poranda karena pertentangan agama Hindu-Buddha dengan agama Islam yang diajarkan oleh Mbah Kuwu Cirebon dan kawan-kawan. Kiai Ageng Buyut Membah akhirnya minta izin kepada gurunya untuk pergi ke daerah Cirebon. Bersama Raden Jaka Pendil, Kiai Ageng Buyut Membah berangkat ke daerah Cirebon. Sebelum mereka berdua berangkat, Sunan Muria memberi pesan agar keduanya dalam perjalanan, maupun sesampainya di tujuan agar tetap ngaji sufi, yaitu diam, jangan sombong, jangan ugal-ugalan, melindungi orang yang lemah, memperbanyak membaca Al-Quran, jangan berbicara sembarangan, dan harus menirukan tingkah laku Sunan Muria yang tidak pernah batal wudhu. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Raden Suralaya yang juga sedang diutus oleh ayahandanya, yaitu Sunan Gunung Jati, untuk membabat alas roban, lalu kemudian mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan. Pada tahun 1545 Masehi, mereka mulai membabat hutan di sebelah barat Cirebon. Pada saat itu Raden Jaka Pendil sedang mengamalkan doa Kanzil Arashi. Dari doa tersebut menjelma sebuah pusaka kayu yang berwujud keris. Kayu tersebut bernama kayu karas yang kemudian terkenal dengan sebutan Ki Arashi. Di dalam pusaka kayu karas tadi terdapat kodam berupa jin muslimah dan berwujud seorang wanita. Kodam wanita ini diberi nama Larasati, lalu kemudian terkenal dengan sebutan Nyi Arashi. Sementara itu Kiai Ageng Buyut Membah atau Raden Suminta mempunyai pusaka Weling Barong, wujudnya tongkat berkepala naga, yang kodamnya berisi macan putih yang diberi nama Si Bujang, ular buntung, juga memiliki agem-agem merah delima, zamrud unjaman dan burung banjar petung yang kodamnya berada di Telaga Midang di Desa Beringin, dan juga mempunyai peliharaan berupa seekor macan blewuk. Kiai Ageng Buyut Membah, Raden Jaka Pendil dan Raden Suralaya bersama-sama membabat hutan. Kayu-kayu yang bergelimpangan dan semak-semak kering dibakar hingga kobaran api menjalar kemana-mana. Sehabis hutan ditebang, mereka membenahi tempat baru tersebut, termasuk membuat sumur Pendawa. Nama Pendawa hanyalah sebagai kiasan belaka, tidak ada hubungan dengan Pendawa V. Kemudian orang-orang pun berdatangan ikut menetap di daerah baru tersebut, termasuk Ki Buyut Ipah dan Ki Buyut Rinten, yang masih bersaudara dengan Kiai Ageng Buyut Membah, lalu ikut menetap tinggal di daerah yang baru tersebut. Setelah pedukuhan terbentuk, maka Kiai Ageng Buyut Membah dipilih menjadi pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemerintahan. Ajaran Islam semakin berkembang setelah kedatangan Kiai Sembung atau Kiai Somadullah yang datang untuk membantu mendakwahkan agama Islam. Kiai Sembung adalah seorang tamu Kiai Ageng Buyut Membah yang datang dari desa Luga Lugina dari negara Syam untuk menyebarkan agama Islam, karena pada saat itu keadaan akhlak dan moral masih terlantar. Di sebuah tempat ada sebuah pohon rindang yang bunganya berbau harum. Penduduk pedukuhan baru tersebut banyak dan sering menggunakan bunga harum tersebut untuk acara kendurian misalnya.
acara pernikahan, khitanan, nujuh bulan dan acara-acara lainnya. Awal terbentuknya pedukuhan baru tersebut, sampai sekarang dikenal dengan sebutan perdukuhan bentuk, dan pohon yang digunakan bunganya oleh masyarakat tadi diberi nama pohon gintung. Istilah gintung dapat diartikan sebagai berikut. Girang ingsun tungkul yang artinya saya senang dan betah di daerah baru ini. Akhirnya dari nama pohon inilah perdukuhan baru tersebut diberi nama Desa Gintung, yaitu terjadi pada tahun 1554 Masehi. Selanjutnya dibentuklah sebuah tempat pemerintahan baru yang berada di tengah-tengah dari pedukuhan tersebut, lalu diberi nama Desa Gintung Tengah. Lalu Kiai Ageng Buyut Membah diangkat sebagai pemimpin atau kuwu atau kepala desa. Setelah pedukuhan baru terbentuk, mekanisme kehidupan pun mulai ditata dan penyebaran agama Islam mulai berkembang. Kiai Sembung, Raden Jaka Pendil dan Raden Suralaya tidak menetap di Desa Gintung Tengah, melainkan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Salah satu kenangan yang masih diingat anak cucu Gintung Tengah adalah bahwa Kiai Sembung dapat menahan petir, agar warga Gintung Tengah terhindar dari serangan petir. Semakin lama penduduk pedukuhan Gintung Tengah semakin bertambah dan akhirnya wilayah dibagi menjadi beberapa blok, yaitu blok bentuk yang meliputi Pendawak, blok pesantren, blok desa, dan blok sumur bata. Sampai sekarang masih ada tempat-tempat yang dianggap sakral atau keramat di Desa Gintung Tengah, yaitu Sumur Pendawa dan Sumur Bata. Keduanya adalah tempat yang katiban gaman atau pusaka keris Kiai Ageng Buyut Membah. Mitosnya bahwa siapa saja yang berada di dekat kedua sumur tersebut akan merasa tenang, betah dan nyaman. Kiai Ageng Buyut Membah berwasiat, apabila keturunanku atau warga Gintung Tengah memiliki masalah lahir dan batin, maka amalkan doa Kanjil Arais kemudian mandi di antara dua sumur tersebut, dan apabila ingin mempunyai kelebihan ekonomi dan lainnya, dianjurkan untuk keluar atau merantau dari Desa Gintung Tengah ini, karena tidak semua kebutuhan hidup tidak semua ada di sini. Kiai Ageng Buyut Membah mempunyai seorang istri dari keturunan kerajaan Galuh Pakuan, dan dikaruniai beberapa orang anak. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Rajab 1154 Hijriah atau 1725 Masehi, Kiai Ageng Buyut Membah wafat dan dimakamkan di blok Pendawa, sehingga pemerintahan desa diturunkan kepada orang lain.